ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Sunnah. Apa hukumnya jika seorang suami menolak ajakan istri untuk berhubungan intim? Bismillah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu istri enggan sehingga suami marah pada malam harinya, malaikat melaknat sang istri sampai waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari, 11/14. Hadis tersebut menegaskan bahwa istri tidak boleh menolak ajakan suami kecuali ada uzur, seperti sakit, kelelahan, hak istri yang tidak dipenuhi, atau suami bersikap kasar. Lalu apakah hadis tersebut juga berlaku untuk suami yang menolak ajakan istri? Dikutip dari sebuah artikel islamtoday.net yang ditulis oleh Dr. Sami bin Abdul Aziz Al-Majidi, dosen Universitas Muhammad bin Saud, Riyadh, Saudi Arabia. Tabiat seorang pria adalah tidak bisa menahan syahwat biologisnya, beda dengan wanita yang bisa lebih bersabar menahan syahwat biologisnya. Selain itu, pria tidak bisa berhubungan intim kecuali muncul gairah, sedangkan wanita bisa diajak berjimah, baik telah muncul gairah ataupun belum. Dari artikel tersebut bisa diartikan jika hukum dari hadis tersebut tidak bisa diberlakukan analogi, kias. Lantas apa hukuman untuk suami yang menolak ajakan istri untuk berjimah? Kedengaran seperti tidak adil bagi wanita. Islam adalah agama dengan hukum yang dibuat dengan seadil-adilnya yang mengandung hikmah di baliknya. Memahami hukum syariat tidak hanya berdasarkan satu dalil saja, namun harus juga merujuk kepada dalil lainnya karena dalil Al-Quran dan hadis saling menguatkan. Jadi suami yang menolak ajakan istri untuk berjimah telah melanggar beberapa hadis-hadis berikut ini. 1. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang orang yang dipimpinnya. Seorang amir, pemimpin negara, adalah pemimpin, dan ia akan ditanya tentang rakyat yang dipimpinnya. Seorang lelaki, suami, adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan ditanya tentang mereka. Wanita, istri, adalah pemimpin terhadap rumah suaminya dan anak suaminya dan ia akan ditanya tentang mereka. Budak, seseorang adalah pemimpin terhadap harta tuannya, dan ia akan ditanya tentang harta tersebut. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang orang yang dipimpinnya. Hadis riwayat Muslim. 2. Hadis Mikol bin Yasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemimpin siapa saja yang menipu rakyatnya, maka dia di neraka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. 3. Hadis Ibnu Abbas, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 orang yang salat mereka tidak akan terangkat melebihi kepala mereka walau sejengkal saja. Seseorang yang mengimami satu kaum sementara mereka membencinya. Wanita yang tidur sementara suaminya marah kepadanya. Dan 2 saudara yang saling memutuskan hubungan. Hadis riwayat Ibnu Majah. 4. Hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, tidaklah seorang hamba dibebankan tanggung jawab oleh kemudian dia abai,
melainkan dia pasti tak mencium aroma surga. Hadis riwayat Bukhari. 5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seseorang sudah pantas disebut berdosa bila dia menyepelekan tanggung jawabnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, riwayat dari Ibnu Umar, dinilai hasan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami, nomor 827. Masih banyak lagi hadis yang bisa jadi peringatan dan ancaman untuk para suami yang tidak memenuhi dan menyia-nyiakan hak istri. Itu dijahit. Kalau antum anak ketiga, Allahu Akbar. Berapa kali dibelah perut ibu kita?